nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Selamat datang di UPTD Puskesmas Reseh, Kabupaten Sampang. Puskesmas Reseh telah menerapkan integrasi layanan primer atau ILP. Integrasi layanan primer merupakan upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perorangan, keluarga, dan masyarakat. Terdiri dari pembagian klaster, yaitu klaster pertama, manajemen. Klaster kedua yaitu ibu dan anak. Terdiri dari pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas. Pelayanan kesehatan bagi anak, balita, dan prasekolah. Pelayanan kesehatan bagi usia sekolah dan remaja. Klaster ketiga yaitu usia dewasa dan lanjut usia. Terdapat pelayanan kesehatan bagi usia dewasa dan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut. Klaster 4 yaitu P2M, surveillance dan kesehatan lingkungan. Terdiri dari pencegahan, kewaspadaan dini, dan respon serta pengawasan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir yaitu lintas klaster, terdiri dari pelayanan farmasi, lintas klaster pelayanan unit gawat darurat atau UGD, lintas klaster pelayanan rawat inap, lintas klaster pelayanan laboratorium, lintas klaster pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Alur dari penerapan integrasi layanan primer atau ILP yaitu pasien datang ke puskesmas dan mengambil nomor antrian. Setelah dipanggil oleh petugas RM, pasien diarahkan untuk melakukan screening sesuai dengan sasaran klaster. Untuk pasien ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi balita, prasekolah, remaja, di screening di tempat meja screening klaster 2. Untuk sasaran usia dewasa dan lanjut usia di screening di tempat meja screening klaster 3. Setelah pasien di screening, petugas memberikan RM ke ruangan masing-masing klaster untuk diperiksa. Pasien untuk usia dewasa memasuki ruangan klaster 3 untuk diperiksa oleh tenaga kesehatan. Sedangkan untuk pasien remaja memasuki ruangan klaster 2 dan diperiksa oleh tenaga kesehatan. Setelah diperiksa di masing-masing klaster oleh dokter, pasien diberikan resep obat untuk mengambil di lintas klaster di farmasi. Petugas farmasi menerima resep obat dan menyiapkan obat untuk pasien. Lalu petugas farmasi menjelaskan tata cara pemakaian dan penggunaan obat kepada pasien. Jika terdapat pasien yang darurat dan urgensi, maka memasuki ruangan lintas klaster unit gawat darurat atau IGD. Pelaksanaan integrasi layanan primer juga dilaksanakan di Pustu, yang merupakan pelayanan di tingkat desa.
Pustu memberikan pelayanan kesehatan dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari minimal 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader. Layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan siklus hidup yang terdiri dari loket pendaftaran, pelayanan klaster 2, klaster 3, dan lintas klaster. Alur penerapan integrasi layanan primer di Pustu, yaitu pasien datang ke Pustu Bunda dan menuju ke loket pendaftaran. Petugas loket melayani pendaftaran pasien. Usai mendaftar, petugas loket mengarahkan pasien untuk dilakukan screening oleh kader. Usai di-screening, pasien menuju ruang klaster 3 untuk dilakukan pemeriksaan pasien. Pasien diberikan resep obat dan diarahkan ke lintas klaster di farmasi. Petugas farmasi menerima resep obat dan menyiapkan obat untuk pasien. Petugas farmasi menjelaskan bagaimana cara pemakaian obat. Untuk pasien ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, anak prasekolah, remaja memasuki klaster 2. Sebelum memasuki ruangan klaster 2 dan diperiksa oleh tenaga kesehatan, dilakukan screening oleh kader terlebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, maka diberikan resep obat dan diarahkan untuk mengambil di farmasi. Pasien anak dari ruangan klaster 2 memberikan resep kepada petugas farmasi. Petugas farmasi menerima resep obat dan menyiapkan obat untuk pasien. Integrasi layanan primer juga dilakukan di Posyandu, di mana dengan penataan Posyandu berbasis program menjadi Posyandu yang terintegrasi siklus hidup, terdiri dari sasaran bayi balita, remaja, usia produktif, usia lanjut, ibu hamil, calon pengantin. Posyandu terintegrasi dilakukan minimal 1 kali tiap bulan. Terdiri dari minimal 5 kader dan pendamping tenaga kesehatan. Terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama yaitu pendaftaran sesuai dengan sasaran siklus hidup. Langkah kedua yaitu pengukuran dan penimbangan. Langkah ketiga yaitu pencatatan dan pelaporan. Langkah keempat yaitu pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Langkah 5 yaitu penyuluhan.